Pada tahun 1999, NASA mengalami kejadian yang sangat memalukan. Dan kejadian ini sampai membuat mereka rugi hingga lebih dari 10 triliun rupiah kalau dikonversi. Kita mungkin seringnya ngira kalau NASA itu orangnya pintar-pintar, tapi ternyata orang di NASA ini juga melakukan kesalahan yang sangat bodoh, teman-teman. Ini adalah kesalahan yang sangat sepele, yang sayangnya dampaknya sangat besar. We have ignition and we have liftoff of NASA's Mars Climate Orbiter as we continue to explore the mysteries of the red planet. Jadi pada saat itu, NASA menjalankan misi bernama Mars Climate Orbiter yang tujuan utamanya adalah untuk melakukan eksplorasi permukaan planet Mars dari orbitnya. Dari sini, awalnya semuanya lancar sebenarnya, mulai dari peluncuran roket hingga perjalanan wahana antariksanya menuju planet Mars, semuanya lancar. Tapi saat wahananya ini sudah dekat ke orbit planet Mars, NASA tiba-tiba kehilangan kontak. Dan dari sini, misinya akhirnya dinyatakan gagal. Yang jadi masalah adalah penyebab dari kegagalan misi ini bukan karena ledakan ataupun kerusakan mesin yang kompleks, melainkan misi ini gagal karena salah satuan dalam perhitungan mereka. Bagaimana bisa konversi satuan menyebabkan misi ini gagal? Kita bahas di video ini. Pada tahun 1990-an, NASA sedang cukup aktif melakukan eksplorasi dan penelitian pada planet Mars sebagai planet yang paling dekat sama bumi. Dengan salah satu tujuan yang dilakukan adalah untuk meneliti kandungan air yang ada di planet Mars. Sebelumnya, NASA sudah melakukan misi Mars Global Surveyor pada 1996 yang sudah sukses hingga mereka melakukan eksplorasi lebih lanjut dengan misi Mars Climate Orbiter. Mars Climate Orbiter ini adalah sebuah misi eksplorasi luar angkasa tanpa awak dengan dua tujuan. Yang pertama adalah mempelajari Mars dari orbitnya, dan yang kedua menyediakan relay komunikasi dengan bumi untuk misi-misi selanjutnya. Wahana antariksa dalam misi ini dirancang dan dibangun oleh Lockheed Martin, sebuah perusahaan aerospace dari Amerika Serikat yang sekaligus menjadi mitra utama NASA pada misi ini. Wahananya memiliki ukuran panjang 2 meter, lebar 2,1 meter, dan tinggi 1,6 meter dengan massa awal 638 kg. Yang dilengkapi dengan 8 pendorong dan 1 panel surya sebagai suplai energinya. Wahana Mars Climate Orbiter ini dilengkapi dengan beberapa perangkat ilmiah untuk menjalankan misinya. Termasuk salah satu komponen pentingnya adalah komponen bernama SM Force, Small Force, yang berfungsi untuk mengirimkan data pengamatan dan menerima data dari bumi untuk melakukan kontrol dari lintasan ketika dia mendekati orbit Mars. 5, 4, 3, 2, 1. Peluncuran misi Mars Climate Orbiter dilaksanakan pada 11 Desember 1998 di Stasiun Luar Angkasa Cape Canaveral. Peluncurannya berjalan dengan lancar dan setelah sampai ketinggian yang ditarget, wahana dari Mars Climate Orbiter ini pun dilepaskan. Perkiraan dari NASA, setelah wahananya lepas dari roket, dia akan menempuh jarak 200 juta kilometer selama 9,5 bulan untuk sampai Mars. Di mana selama perjalanan ini akan dilakukan beberapa kali koreksi arah atau manuver melalui dorongan-dorongan kecil lewat sistem bernama Angular Momentum Desaturation. Awalnya semuanya lancar, semua sesuai rencana. NASA menargetkan wahana ini akan memasuki orbit Mars pada ketinggian aman 226 km. Dan seminggu sebelum tiba, pada 15 September 1999, NASA melakukan koreksi lintasan pada wahana tersebut untuk mengunci posisinya agar sampai di Mars pada ketinggian tersebut. Akan tetapi, selang beberapa waktu, keanehan mulai terjadi. Pada 23 September pukul 9 UTC, NASA hendak melakukan manuver untuk penyesuaian masuk ke orbit, akan tetapi sistem navigasi menunjukkan kalau ketinggian yang harusnya itu di 226 km ternyata meleset lebih rendah 150-170 km. Dan setelahnya, yang harusnya wahananya ini mulai mengorbit, ternyata di sini NASA kehilangan kontak dengan wahananya dan akhirnya misinya dinyatakan gagal. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? We have a briefing this morning to give you an update on the status of Mars Climate. Awalnya, perkiraan dari NASA adalah wahana ini hancur akibat pemanasan ekstrim ketika wahananya masuk atmosfer.
Tapi, investigasi lebih lanjut oleh divisi riset NASA Jet Propulsion Laboratory, mereka menemukan fakta lain. Mereka menemukan bahwa data pada sistem Small Force, sistem yang mengatur navigasi wahananya, bernilai lebih kecil dari komputer NASA. Data dari sistem navigasi Small Force menunjukkan kalau wahananya berada pada ketinggian 57 km, berbeda dengan datanya NASA 226 km. Dan perbedaan ini tentu saja sangat fatal karena di ketinggian ini 57 km wahananya tidak bisa mengorbit lagi dan dia pun jatuh di permukaan Mars. Dan setelah diselidiki lebih dalam, penyebab dari perbedaan nilai ini ternyata benar-benar bodoh dan sangat kocak kalau untuk ukurannya NASA. Ini adalah kesalahan yang sama yang sangat sering dilakukan oleh anak-anak sekolah ketika pelajaran fisika, yaitu salah satuan. Jadi sistem Small Force yang mengendalikan manuver dari wahana MCO ini mengirim data gaya dorongnya dalam satuan pound force. Sedangkan NASA, dia menganggap nilai ini dalam satuan Newton. Hal ini dituliskan dalam laporan investigasinya yang menyebutkan bahwa data yang diharapkan NASA adalah dalam satuan Newton, tapi Small Force memberikan data dalam satuan pound force. Sehingga ada perbedaan faktor perhitungan sebesar 4,45. Nah, inilah dia bukti nyata bagaimana pentingnya menulis satuan yang ini sangat sering dilupakan oleh anak-anak sekolah ya teman-teman. Misal nulis hasil perhitungan hasilnya 100. Ya 100 apa? 100 meter, 100 newton, 100 kilo atau apa? Harus jelas di sini. Jadi masalah utama dalam kegagalan misi ini adalah kesalahan konversi satuan di perhitungannya. Dan kembali lagi, semua perhitungan dalam fisika bergantung dengan satuan nilainya sehingga kita butuh nilai satuan yang konsisten. Umumnya panjang dinyatakan dengan meter, massa menggunakan kilogram, dan gaya menggunakan newton, dan lain sebagainya. Sistem satuan ini disebut juga dengan sistem satuan internasional. Namun, negara lain terutama Amerika Serikat, mereka memiliki kebiasaan untuk menggunakan sistem yang lain, yaitu sistem satuan imperial. Sistem ini menggunakan feet atau kaki untuk panjang, pounds untuk massa, pound force untuk gaya, yang nilainya berbeda dengan satuan internasional. Pada misi ini, Lockheed Martin sebagai kontraktor yang membuat wahananya, karena dia perusahaan Amerika, dia pakai sistem imperial dari dulu. Tapi NASA adalah lembaga ilmiah yang lebih sering bekerja sama dengan negara-negara lain sehingga mereka menggunakan satuan internasional yang menjadi standar di seluruh dunia. Lockheed Martin ketika dia membuat sistem wahananya, dia pakai data gaya dalam satuan pound force. Sementara itu, NASA menganggap satuannya dalam satuan Newton. Jadi nggak ketemu ini mereka, satunya pound force, satunya Newton. Yang mana satu pound force sendiri nilainya setara dengan 4,448 Newton. Sehingga di sini ada faktor perbedaan sebesar 4,448 kali lipat. Kalau saja misalnya perbedaannya ini cuma 0,1%, harusnya meskipun ini bahaya, tapi masih bisa ditolerir mungkin lah ya. Tapi di sini perbedaannya itu sampai lebih dari 4 kali lipat. Jadi jika misalnya wahana MCO ini melakukan dorongan yang nilainya 10, maka maksud aslinya adalah 10 pound force. Sementara NASA menganggapnya nilai itu adalah 10 Newton. Dan inilah yang mengakibatkan kesalahannya. Jadi ketika sistemnya memberikan gaya dorong yang nilainya 10 misalnya, harusnya terjadi perubahan kecepatan yang nilainya 0,13 meter per detik. Tapi perubahan kecepatan yang dibaca oleh NASA karena dia salah konversi tadi nilainya menjadi 0,029 meter per detik. Dan akibatnya data perkiraan lintasan dari NASA-nya nggak sesuai lagi dan mereka pun ngirim perintah manuver yang balik lagi makin keliru sampai akhirnya wahana MCO ini pun menabrak di permukaan Mars. Kegagalan misi ini membuat NASA mengalami kerugian yang sangat besar mulai dari biaya riset, biaya peluncuran, biaya administrasi, dan lain sebagainya hingga mencapai 327 juta USD saat itu. Yang jika dikonversi dalam rupiah saat ini nilainya lebih dari 10 triliun rupiah.
Adapun dari sisi penelitian ilmiah, NASA juga kehilangan data iklim Mars di akhir tahun 1990-an, sehingga ada celah data dari misi sebelumnya Mars Global Surveyor tahun 1997 hingga Mars Odyssey tahun 2001. Dan akhirnya, semua kerugian itu akhirnya membuat NASA membentuk beberapa regulasi baru untuk misi-misi selanjutnya. Yang paling utama antara lain yaitu perlu dilakukan audit untuk semua data yang ditransfer antar instansi, yaitu dalam hal ini data dari Lockheed Martin ke NASA. Kemudian mereka juga harus melakukan komunikasi langsung ketika ada masalah, nggak cuma sekedar lewat email seperti pada kasus ini. Dan berbagai aturan lain yang memastikan keamanan dan keberhasilan dalam setiap misi selanjutnya. Jadi gimana teman-teman, apakah kalian masih males untuk nulis satuan di akhir perhitungan? Kalau ini kasusnya masih ngerjain soal di sekolah sih, ya masih kecil lah ya efeknya. Nah ini salah satuan untuk wahana yang dikirim di Mars coba. Nah inilah pentingnya belajar fisika dengan benar teman-teman. Ya kapan lagi kan kita bisa ngata-ngatain NASA. Oke itu dulu saja untuk video kali ini, kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.